Aisyah menyampaikan, lam yang tali jauhun nabi sibatan otun. Lam yang tali tidak pernah merasa kenyang. Jauhun nabi sibatan, perut nabi benar-benar nabi tidak pernah merasakan makan nggak sampai kenyang. Sebelum kenyang stop. Al jauhu, perut ini sumbernya penyakit, ya betul Pak ya. Perut ini sumbernya penyakit, baik penyakit secara fisik maupun penyakit metafisik. Nabi merasa kurangan, tidak pernah mengeluh terhadap orang lain, cukup disimpan dalam dirinya dan istrinya dan keluarganya sendiri. Jadi Nabi sepanjang malamnya ketika lapar, ketika nanya sama istrinya nggak ada makanan, kemudian Nabi dalam keadaan apa? Tidak banyak komplain. Semuanya pengen masuk surga. Cuma kita sudah dikasih kunci. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Itulah kuncinya, kalimat kuncinya surga. Cuma bukan hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, harus kita pahami sebetul apa dengan secara sebetul-betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sahabat jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Beliau Bawanggi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka taklim setelah maghrib dan sekaligus dalam rangka sholat berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini bisa menambah ketaatan kita, meningkatkan keimanan kita, menjaga kualitas iman kita. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat kita. Semoga kelak jika sampai usia kita, kontrak usia kita habis, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan
mendapatkan syafaatnya lantaran sholawat dan sholawat yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian Fadilah Amal, referensi kitab Bulughun Nasihin sampai mana kemarin Pak? Qolat Aisyah yang hampir yang setelah mutfahiron wala tamut ghaniyan itu. Itu 2, 4, 5, 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha lam yamtali itu ya paham ya, lam yamtali jawfun nabiyyi shibaan qattu wa lam yabutha syakwan ila ahadin wa kanat al-faqatu ahabbu ilaihi minal ghina. Qalat ngendika sapa Aisyatu Siti Aisyah istri Nabi radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah taala Aisyah saking Siti Aisyah lam yang tali orang kebas orang pernah kenyang apa jawabun nabiyyi wetenge Kanjeng Nabi sibaan kelawan kenyang tenan kokol bapak bisa. Ini sebuah hadis disampaikan diceritakan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri Nabi yang paling muda, yaitu putri daripada sahabat Abu Bakar. Aisyah menyampaikan lam yang tali jauhun nabi sibatan otton. Lam yang tali tidak pernah merasa kenyang jauhun nabi sibatan perut nabi. Benar-benar Nabi tidak pernah merasakan makan sampai kenyang. Sebelum kenyang stop. Sebelum kenyang stop. Karena apa? Ini apa? Ini Nabi 14 abad tahun yang lalu menyampaikan seperti itu. Kenapa seperti itu? Al-jawfu perut ini sumbernya penyakit, ya betul Pak ya. Perut ini sumbernya penyakit, baik penyakit secara fisik maupun penyakit metafisik. Baik penyakit yang fisik maupun penyakit metafisik. Makanya Nabi tidak pernah makan karena Nabi ini sifatnya manusia biasa seperti kita semua. Nah kita makan, Nabi makan. Kita tidur, Nabi juga tidur. Nabi kita punya keluarga, punya istri, Nabi juga sama. Ya. Termasuk hal makan. Jadi Nabi makan nggak pernah sampai kenyang, nggak pernah sampai. Ini menggambarkan apa? Nabi nggak punya duit, Nabi orang kaya. Ya Nabi orang kaya. Kemarin di bab sebelumnya kita sampaikan. Nabi itu orang kaya. Nabi bukan orang miskin. Nabi tidak memperlihatkan kekayaannya. Yang kemarin saya sampaikan, ketika Nabi menikah, umur berapa Pak? 25
25 tahun ya. Nabi menikah umur 25 tahun. Kemarin maharnya berapa Pak? 1 miliar. Coba Pak, ada bujang kawin mahar 1 miliar. Kaya melarat. Kaya. Kaya. Umpamanya ada, kita punya anak gadis, ada cowok main, Pak mau ketemu si anaknya bapak, ya. Kemudian kamu kesini bapak, naik Grab, pulang, pamesan, badanmu pasak dulu. Bila kalau Pak mau ketemu jangan bapak, kamu sini bapak, bawa Fortuner, sini cepetan masuk. Itu apa? Manusiawi, ya Pak, manusiawi. Kalau kemarin pasalnya adalah Pak, miskin dan kaya itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Yang bukan kita ini apa istilahnya apa, labelnya orang bawah, orang cilik. Mungkin ada orang yang labelnya orang atas, orang kaya. Yang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi dalam keadaan kaya tidak melihatkan kekayaannya, bukan untuk dirinya sendiri, bahkan makan pun tidak sampai merasa kenyang. Itu sebagai apa? Gambaran buat kita semua. Kemudian ketika Nabi lagi keadaan nggak punya, ya lagi kepepet, sama Nabi juga pernah nggak punya duit, nggak punya duit. Katakanlah kita lagi apa? Seperti misalnya apa? Pokoknya lagi nggak punya duit, katakanlah lagi bener-bener nggak ada. Walam ya busa, lan orang pernah apa menyampaikan sopan Nabi sakwan suatu aduan ila ahadin maring suci. Jadi kalau Nabi merasa kekurangan tidak pernah mengeluh terhadap orang lain, cukup disimpan dalam dirinya dan istrinya dan keluarganya sendiri. Karena bahwa kanatil faqatulan ono al faqatu kefakiran, kekurangan, kesederhanaan, ahabbu iku luwe demen ilahi maring Nabi minal gina sanggina. Jadi Nabi itu lebih demen dalam keadaan sederhana daripada dalam keadaan kemewahan yang berlimpah dilihat dari apa? Dari pandangan orang banyak. Karena apa? Nanti tuntutannya orang kaya banyak duit, hisabnya lebih lama, lebih berat. Nanti masuk surganya juga lebih lama, lebih antrinya lebih panjang daripada orang-orang yang nggak punya duit. Inna ulang saat temen Nabi iku ka ana sapa Nabi layadillu dalam keadaan jahian iku lapar yaltawa. Ini kita lihat hadis aslinya bukan yaltawa kalau ya. Ya talawa, tahu ya talawa, itunya dikasih tanda kemudian ditulis di luar dibantu lafalnya ya talawa. Ngerasa kesono apa Nabi tulalailati ing dalam sepanjang malam Nabi minar juli saking leh. Jadi Nabi sepanjang malamnya ketika lapar, ketika nanya sama istrinya nggak ada makanan, kemudian Nabi dalam keadaan apa? Tidak banyak komplain. Itulah bedanya Pak, kekasih Allah dengan kita. Kalau kita ada sedikit kekurangan, komplain itu jangan jadi dikomplain istri. Begitu juga sebaliknya, istri juga ada kekurangan, komplainnya sama perempuan. Jadinya saling komplain. Kalau udah saling komplain, nggak saling menerima, apa yang terjadi? KDRT, gitu Pak ya. Yang terjadi KDRT.
RT gak puas, lapor polisi apa? Belum beres-beres. Nah, akhirnya apa? Itulah terjadi kiamat dalam rumah tangga. Dalam kondisi keadaan kekurangan Nabi apa? Dalam keadaan lapar dalam malamnya itu. Fala yamna'u mongko ora ngalangi ing Nabi apa siyamu yaumihi poso rinane Nabi. Jadi ketika dia malam lapar dan ada makanan tidak menghalangi nanti siangnya Nabi. Jadi kan kadang seperti itu, kalau Nabi tanya sahabatnya, Bu ada makanan nggak? Nggak ada Pak. Ya udah saat kali itu besok saya puasa. Padahal walau sa'alamun ngersake sapa Nabi iku sa'alan jaluk sapa Nabi robbau ing pangeran Nabi jika Nabi menghendaki ingin, jika Nabi minta saja sama Allah ya seketika dikasih. Jami'ah minta robbau ing pangerane Nabi jami'ah kunuzil ardi ing sakabehane apa harta karune bumi. Seandainya Nabi itu minta pada Allah harta karun yang tersimpan di bumi manapun, Nabi minta supaya dikeluarkan kemudian diantar ke tempat Nabi. Wasimaruha lan pira-pira buahe bumi, hasilnya bumi aragodan waragoda Aisyah dan kesenengane uripe Nabi. Jadi seandainya Nabi itu minta semua yang ada di bumi, hasil bumi, harta orang pun tersimpan itu dikeluarkan untuk Nabi minta. Allah kasih, tapi Nabi tidak mau. Karena apa? Ya nanti alasannya. Itu gambarnya dulu pernah saya sampaikan. Iksin apa? Irdo bima qasamallah takun agnan, merasa ridholah dengan pembagian Allah, kamu akan menjadi takun agnan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dulu bangsa cerita ini berkaitan dengan apa? Guru saya kan, Mbah Kiai Asro, Allahumma. Mungkin ini saudara-saudara kita yang ada di Pondok Pesantren Sabil Hati akan mendengar apa yang saya sampaikan. Ini yang cerita adalah apa? Istri Kiai Haji almarhum Kiai Haji Asro sendiri bersama salah satunya termasuk saya mendengar ceritanya langsung. Ceritanya ini namanya Mbak Malika, Allah yarhamha. Saya lihat kalau rumahnya itu apa, tiangnya bambu, dindingnya apa, gedek Pak ya, anyaman bambu, atapnya belit, apa itu pokoknya daun apa itu Pak, bukan daun kelapa, daun itu pokoknya belit namanya. Itu kalau sudah lama-lama apa erosi kena hujan, kena panas, bolong. Itu alhamdulillah kalau hujan itu seberat apapun air tidak masuk. Kehidupannya sederhana. Pernah beliau cerita Pak, Bu, saya ini seperti istri yang lain pengen pakai gelang, pengen baju bagus. Kamu mau Bu? Mau lah. Ayo diajak ke belakang. Ini yang cerita sendiri. Diajak ke belakang, Mbak Asro membawa cangkul ke belakang, batu 5 kali campuran. Itu tanah yang dicampur jadi emas. Nih kalau mau kamu jual pasar kecamatan, ibu jadi orang kaya sesurudadi, bahkan sejepara. Kalau mau
itu Badiasi Asro. Ini karena apa? Seperti apa? Dalam Al-Quran ceritakan. Ya ayat dalam ayat Al-Quran. Jika engkau ingin kehidupan dunia, akan aku mintakan kepada Allah. Tapi nanti setelah kau mendapatkan kesenangan di dunia, kau sudah tidak menjadi istriku lagi. Itu dalam Al-Quran, kata Al-Quran Nabi terhadap istri. Itu juga. Ini menggambarkan bahwa itu tadi Pak ya. Jadi harta kekayaan itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa materi. Kemudian apa yang disampaikan, apa yang terkandung dalam pelajaran tersebut, yaitu irda bima qasamallah, menerima dengan pembagian Allah. Juga rezeki saya emang segini, gaji kita sebulan 5 juta, alhamdulillah. Daripada yang lain nggak kerja, daripada yang lain Bapak Sono nggak kerja, akhirnya timbul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur ila man asfala minkum, lihatlah terhadap orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia. Wala tandur man fawqakum, jangan kau melihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia yang kita lihat adalah yang lebih bawah. Kita bisa naik mobil, alhamdulillah, nggak hujan itu. Apa yang lain? Naik motornya tutup lagi, ya, nggak bisa di starter. Ya. Alhamdulillah kita bisa naik. Yang naik motor juga sebut alhamdulillah kita bisa naik motor. Itu bapak naik sepeda butut, banyak kempes lagi. Ya, alhamdulillah. Yang naik sepeda juga begitu, harus bersyukur, alhamdulillah kita bisa naik sepeda. Itu bapak dari cara jalan kaki, mana kakinya sakit lagi. Nah, alhamdulillah. Yang jalan kaki juga lebih syukur lagi melihat tetangganya nggak bisa jalan lumpuh, stroke, sudah berbulan-bulan nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, alhamdulillah. Jadi yang kita lihat, undur ila man anfa'ahu, lihatlah orang yang ada di bawah kita dalam urusan agama, supaya kita senantiasa meningkatkan nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah harganya sehat. Walaqad kuntu abqi lahu rahmatan. Nah, walaqad kuntulan yakti ana ingsun iku abqi nangis sapa ingsun Siti Aisyah lahu maring Nabi rahmatan kelawan kasihan. Jadi Siti Aisyah melihat kondisi Nabi seperti itu, melihat suaminya seperti itu, dia menangis dan merasa kasihan, merasa kasihan. Mimma saking perkara arokan ngelihat ningali insun bikalan ma wa amsa ulang musab insun biya dikelawan tangan insun ala batni ing atase wetenge Nabi mimma saking perkara bikalan ma minal jui saking lapar. Jadi ketika itu namanya istri ketika melihat Nabi kondisinya seperti itu, tangan Siti Aisyah meraba perut Nabi, saya lapar banget. Ya, jadi kalau kita perutnya kempes tamak, lapar ya? Iya lapar. Enggak, perutnya Nabi gede karena diganjel bagus supaya kita tidak itu orang susah. Itu menunjukkan kesaudaraan. Aqulu nafsi lakal fida, dan aku mengatakan nafsi lakal fida, dan aku mengatakan nafsi demi diriku laka terhadap engkau, laka marislah al fida terbesar. Cukuplah engkau Aisyah sebagai yang jadi istri Nabi yang dikatakan seperti Yuda. Yang penting kamu ada, masih sayang, masih cinta terhadap aku, kata Nabi.
itulah sudah mengenyangkan perut saya. Jadi itulah namanya bahasa cinta. Bahasa cinta itu kan kadang apa? Nggak masuk akal Pak ya, nggak masuk akal. Tapi memang apa? Emang seperti itu. Ya. Dengan kehadiran engkau sudah merasa kenyang. Ya, laparku hilang, hausku hilang, semuanya sirna. Nah, itu kan bahasa cinta seperti itu Pak ya. Nggak masuk akal. Itu bahasa cinta yang disampaikan pada Nabi. Anta Samsun, anta Badrun. Itu saking cintanya. Anta Samsun, engkau. Jadi tidak pakai kata istilah seperti anta Samsun, engkau bagaikan matahari, enggak. Engkau adalah matahariku. Nah, gitu Pak ya. Engkau adalah purnamaku. Engkau adalah. Itulah bahasa cinta ya Pak. Kemudian sampai permintaan Aisyah, lau taballagta minad dunya bima yaqutuka. Ya Rasul, lau taballagta lamun temuko ing sira minad dunya saking donya bima kelawan perkara yaqutuka kang watake koma kan sira. Ya Rasul, seandainya minimal ya sedikit untuk keperluan dunia, untuk kekuatan hidup kita. Misalnya apa? Enggak banyak, tapi yang penting apa? Untuk keperluan apapun ini kita cukup. Jadi kan biasa bahasa itu kan hidup di dunia ini adalah apa? Segalanya pakai duit, itu Pak ya. Segalanya pakai duit, pakai uang. Tapi makan segalanya harus pakai uang. Tapi kadang-kadang ya tidak harus segalanya pakai uang. Jadi kata Aisyah, lau taballagta minad dunya bima yaqutuka. Ya biarpun bagaimana, biar ada sedikit keuangan, biar keluarga kita ini nyaman. Untuk kekuatan. Kalau kita butuh apa, ada itu minta jadi bisa. Ya seperti tadi ya saya gambarkan tadi, kita dipaculin tanah 5 cangkul jadi emas, tapi malah takut, nggak mau ngambil. Itu gambarnya Pak. Akhirnya Pak ridho, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Fayaqulu ya Aisyah tu mali walid dunya. Ya Aisyah, mali walid dunya. Dunia dan aku ini untuk apa? Harta yang aku miliki, harta yang aku kumpulkan, yang Allah berikan kepada kami, yang nanti akhirnya ketika kita meninggal semuanya Pak, semua tinggal semua. Yang kita bawa hanya beberapa kain kafan, hanya beberapa, tidak ada sepernolnya yang kita bawa. Jadi kata Nabi, ya udah, mali walid dunya, harta yang buat aku ini apa? Enggak penting amat. Yang penting apa? Kita kasih sehat, kita kasih sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah, ketaatan kita kepada Allah, iman kita tidak luntur, ibadah kita terus istiqomah. Itulah yang disampaikan Nabi kepada Siti Aisyah. Alasannya apa? Nabi iri terhadap teman-temannya. Siapa teman-temannya Nabi? Para nabi dan rasul setelah Nabi. Iri itu tidak boleh dilarang agama, tapi kalau iri terhadap hal agama, terhadap ibadah, ini pun sangat dianjurkan. Contoh, namanya pawang orangnya pintar ngaji
dia bisa rajin, kenapa bisa ibunya kenapa habis? Tidak, saya pengen seperti dia. Itu iri seperti itu justru dianjurkan. Ikhwani min ulil azmi, ikhwani utawi piro-piro dulurku min ulil azmi saking apa? Ulil azmi minar rasuli saking piro-piro rasul sapa para sabar sapa ulil azmi sapa ikhwani alama ing atase perkara wa iyoma itu asat duluwe parah min hada saking iki famado mongko padha apa berlalu sapa rasul ala halin ing atase pira-pira ingkang rasul. Aisyah ketahuilah bahwa saudara-saudaraku para nabi dan rasul yang mereka menjabat sebagai ulul azmi itu kesabarannya lebih daripada sabar, dan bahkan mereka itu lebih parah daripada kondisi kita sekarang ini. Kenapa mereka wahada famadau ala halim, mereka bisa melalui kehidupan mereka yang lebih parah seperti itu? Kenapa kita tidak? Mungkin Nabi menyampaikan, Nabi Ayub cobaan dari Allah berapa? 18 tahun dan bahkan 20 tahun dicoba oleh Allah, sakit gak sembuh, hartanya, seluruh harta kekayaan habis, seluruh anak-anaknya meninggal dunia, tinggal istrinya, hampir saja istrinya Siti Ayub ini meninggal. Nabi Ayub itu cobaan yang sangat berat. Kalau untuk ukuran kita sebagai orang awam nggak bisa kita bayangkan sakit selama 18 tahun, 50 tahun, kondisinya seperti apa yang terjadi. Tapi karena itu sebagai tauladan bagi umat-umat terdahulu dan bagi umat kita, itu yang selalu disampaikan oleh Nabi. Seperti itu mereka asaddu min hada famadau an alim, mereka lebih parah, lebih berat cobaannya daripada kita. Itulah berarti gambarnya manusia ini termasuk sunatullah sudah tabiat sebagai manusia selalu diliputi rasa sedih dan khawatir. Sedih dan khawatir ini sudah tabiat manusia. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad. Dalam susah payah. Kenapa susah payahnya? Karena susah payahnya dipesan janganlah jadi orang yang durhaka, janganlah jadi orang yang banyak dosa. Tetapi ternyata apa? Melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ingat ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yahrujannakuma minal jannati fatasqa. Wahai Adam dan Hawa, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian dari surga. Kalau kalian sudah keluar dari surga, fatasqa, engkau akan menjadi orang yang susah, menjadi orang yang susah menderita kekhawatiran yang luar biasa. Jadi Allah berikan peringatan, fala yakhrujannakum, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian, mengganggu kalian, Adam dan Hawa, jangan sampai enggak keluar dari surga. Karena apa? Di surga itu sudah semuanya terpenuhi. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Di surga kamu tidak akan merasa lapar, wala ta'ra, dan kamu tidak akan telanjang. Itu kehidupan surga. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam pelan-pelan kena godanya iblis.
Faqaddimu ala rabbihim, dan mereka para nabi-nabi terdahulu yang sudah dipilih Allah mendapatkan predikat ulul azmi. Faqaddimu mongko wis apa lisi sapa rasul ala rabbin ing atase pangerane rasul. Nah mereka sudah pada apa mendahului kita semua Aisyah. Fa akrama mongko mulyaake sapa Allah ma'abahum ing pira-pira tempate usul mereka dimuliakan Allah, diberi tempat yang mulia. Tempat yang mulia tidak lain adalah surganya Allah. Itulah tempat yang sangat dirindukan, yang sangat menjadi tujuan seluruh umat manusia. Bukan hanya orang Islam saja pengen masuk surga, orang Kristen juga boleh masuk surga, orang Hindu juga pengen masuk surga, orang maling juga pengen masuk surga, perampok juga pengen masuk, semuanya pengen masuk surga. Cuman kita sudah dikasih kunci. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Itulah kuncinya kalimat kuncinya surga. Cuman bukan hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, harus kita pahami dengan secara sebetul-betulnya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Intinya dalam ajaran Islam tertuang dalam kalimat la ilaha illallah. Apa yang tersimpan? La ilaha illallah adalah dalam dimensi apa? Dimensi vertikal, hubungan kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Hubungan kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dimensinya terhadap cara usul atau terhadap sama kepada hubungan vertikal baik, ibadahnya baik, tapi cara usul hubungan sosial terhadap sesama manusia jelek, tidak diambil. Jadi ibadahnya bagus, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, puasanya bagus, tapi sama orang saling apa? Suka membenci, ingin aja itu, berantem terus. Nah ini apa? Jangan dibayar. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hubungan vertikal ibadahnya baik, jadi sesama manusia juga harus wa ajzalalan balas sapa Allah sama qawli ganjarane Rasul fa'ajiduni mengkonomoni ingsun atas isin ingsun intawafatu lamun berlebihan sapa ingsun fil maisi dalam qaulipan ingsun. Jadi Nabi merasa malu jika dia berlebihan seperti itu. Malu terhadap Nabi terdahulu. Catatan tahun baik. Ayat surah intong rani sepuluh biklan sun godan besok tunawun di bawah parsul. Aku khawatir nanti kalau tempatku lebih rendah, bagianku dikurangi oleh Allah lantaran saya lebih mewah daripada nabi-nabi terdahulu. Wa ma min syai'in huwa ahabbu ilayya, itulah yang paling aku cinta.
Itulah wama min sa'in wa malan orang min sa'in sangi suci wa tayyama itu ahapun wa jaman insur ilayah marinsun itu yang dicintai Nabi dan apa hidup sederhana biarpun Nabi biarpun punya bebannya tapi tidak berlebihan untuk menggunakannya minallah kisangking bertemu bi ikhwani kelan kanca ingsun wa akhil lagi nanti itu saya ingin bertemu dengan teman-temanku saudara-saudara bahkan nanti ketika masih hidup pun pernah dijumpakan dipertemukan kepada seluruh nabi dan rasul itu ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj Nabi sholat sebelum Mi'raj Nabi sholat di Masjid Kuba yang jamaah siapa? Para nabi dan rasul sebelum Nabi ini Nabi mendapat predikat imamul anbiya wal mursalin. Tapi Nabi ingin bertemu lagi. Nah setelah kejadian seperti itu sampaikan dari Aisyah kolak fama aku mamong korak ngamjemenengi opo badu sak badane ma ilas saron angin sebulan hatta tawfiya sehingga dipundhut sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Aisyah menyampaikan hal seperti itu sebulan kemudian Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan ketika Nabi meninggal, Nabi tidak meninggalkan barang, tidak meninggalkan barang apa. Hanya apa? Hanya sedikit makanan, sedikit keperluan, bahkan punya tanah sekian meter dibahas untuk apa? Untuk kemanfaatan tempat ibadah. Itu kesadaran Nabi Muhammad SAW. Sifa'ul Syarif keterangan tersebut diambil dari kitab Sifa'ul Syarif. Wa an Jabir bin Abdillah bin Abdullah qala wallahu a'lam bishawab. Pada ini nanti ada rapat enggak? Persiapan mulut ada enggak? Enggak ada. Udah ada nanti lanjut tafsir ya. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna wa alimna ilman nafi'an. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la tadbir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallallahu alaihi wa baitina wa man a'dhara fi al-jannah min al-jannati wa al-iman wa al-taqwa ibadah wal rizqi wal qur'an wal du'a wal khair wa la tajalna wa iyyakum min al-syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.